Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Bunda akan menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Jadi video ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Kemarin tuh ada yang bertanya mengenai hepatitis. Hepatitis itu ada kekakuan hati. Biasanya tuh orangnya tuh agak pendendam. Belajarlah untuk terbuka, santai, ikhlas, tidak pendendam. Insya Allah hepatitis itu hilang. Mengenai pilek ya, kalau musim hujan itu kan biasanya orang itu kebanyakan pilek, batuk. Nah, selama ini orang itu menganggap hujan itu penyebab pilek. Menganggap hujan penyebab pilek itu namanya menyalahkan Allah. Seolah-olah hujan itu salah. Gara-gara hujan jadi pilek. Ya, ini sama dengan menyalahkan Allah, nggak boleh itu. Ya, siapapun yang pernah seperti itu, gara-gara hujan jemuran nggak kering aku jadi pilek, nah itu sama dengan menyalahkan Allah. Secepatnya bertobat sebelum meninggal. Ingat ya, secepatnya bertobat sebelum meninggal. Ya Allah, dulu aku pernah menyalah-nyalahkan kalau pilek, kalau hujan itu aku jadi pilek, jemuran gak kering, gerundel. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah. Secepatnya lah mohon ampun sebelum datang kematian. Kalau belum mohon ampun itu nanti dibahas, dituntut loh di akhirat. Jadi harus mohon ampun. Jadi pilek itu penyebabnya macam dua ya insya Allah. Karena cara berpikir yang terlalu serius itu menyebabkan pilek. Solusinya ya agak nyantai lah. Jangan terlalu serius kalau berpikir. Insya Allah pileknya hilang. Melihat lingkungan yang kotor terus jengkel, nah itu menyebabkan pilek. Kalau musim hujan itu biasanya kan orang itu ngomong gini, hujan ini kok dimana-mana becek ya, aku jadi sepertinya apa ya istilah Jawanya itu suker lah. Jadi membuat jengkel, melihat lingkungan yang kotor terus jengkel itu yang menyebabkan pilek. Misalnya halaman rumah kotor belum disapu, jengkel ya pilek meskipun tidak musim hujan. Pokoknya ini ada hubungannya dengan lingkungan hidung ini. Jadi melihat sampah berantakan, belum rapi, belum disapu, ya belum dibuang sampahnya misalnya, jengkel, pilek meskipun tidak musim hujan. Jadi jangan menyalahkan kalau musim hujan itu penyebab pilek. Meskipun bukan musim hujan pun ya banyak juga orang yang pilek dan banyak juga orang yang nggak pilek. Ya tergantung masing-masing orang. Kalau melihat lingkungan kotor, jengkel, pilek. Berpikir terlalu serius, pilek. Ya itu hanya bentuk teguran dari Allah ya. Agar hidup ini jangan terlalu serius lah. Sedang-sedang saja. Kalau mengenai COVID ya, COVID ini kan merupakan pola yang sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang masih menyalahkan COVID itu ya berarti menyalahkan Allah. Jadi kalau COVID itu penyebab kematian, itu orang itu mati karena kena COVID. Nah, mengatakan seperti itu sama dengan menyalahkan Allah loh. Harus mohon ampun, itu nanti bisa berlanjut di akhirat ini urusan seperti ini. Kalau di dunia ini sudah mohon ampun ya insya Allah enggak ada, karena sudah beres. Jadi orang yang menyalahkan COVID itu sama dengan menyalahkan Allah. COVID itu yang ngatur Allah, yang bekerja malaikat. Kalau COVID itu disalah-salahkan ya berarti menyalahkan Allah. Ya ini enggak boleh, ini dosa ini. Para ahli mengatakan seperti ini. Kematian itu bersama COVID. Ya benar, tapi penyebabnya manusia itu sendiri. Bagaimana virus corona ini menyebar? Nah, itu hanya Allah itu. Bisa saja Allah itu menyuruh para malaikat, kemudian Allah itu juga menciptakan ya, selain malaikat juga menciptakan jin. Jin ini jin khusus, gak sembarangan. Apalagi kalau sudah wabah ya, ini berarti sudah terkontrol oleh para utusan Allah, sistematis. Ini dari Allah Ta'ala. Kalau
yang diinginkan Cina berarti ya yang kena Cina, ya berarti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu ya Cina. Kalau yang kena ini di seluruh dunia, ya berarti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu seluruh dunia. Allah menginginkan kembali ke jalan yang benar. Selama ini yang pemarah supaya tidak pemarah, gitu loh maksudnya Allah. Makanya orang yang kena itu yang pemarah, yang sombong. Ya orang yang sombong kena, supaya tidak kena ya jangan sombong. Jadi orang-orang yang kena itu ya orang-orang yang pemarah, sombong, merasa hebat. Maksudnya Allah biar orang itu tidak pemarah lagi, tidak sombong, tidak merasa hebat. Maksudnya Allah itu seperti itu. Kalau masih melakukan seperti itu, ya kena COVID. Kalau tidak melakukan seperti itu, tidak kena. Ya gitu loh maksudnya Allah. Jadi tidak peduli nih kaya, miskin, tua, muda. Kalau sudah terpenuhi secara akhlak, ya pemarah ada. Orangnya itu termasuk pemarah, merasa hebat, sombong, ya kena. Ada orang itu yang membanggakan sudah setiap hari olahraga, berjemur, ototnya kuat, tidak mungkin kena. Akhirnya ya kena, ya karena kesombongannya itu. Jadi yang kena itu ya karena kesombongan, ada yang karena pemarah, ada karena yang merasa hebat. Ya bisa saja orang itu merasa steril, rumahnya bersih, nggak mungkin kena, ya kena. Pokoknya ya biasa-biasa saja lah. Bolehlah minum jamu, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, tapi jangan menuhankan jamu, jangan menuhankan seperti itu ya. Jadi kalau mengatakan begini, saya minum jamu sehat, bukan gitu. Saya minum jamu ini hanya sekedar ikhtiar. Setelah itu terserah maunya Allah itu apa. Kalau Bunda setelah minum jamu menagih sama Allah, ya Allah, aku sudah penuhi janjimu. Kalau makan produk-produkmu, terus menjaga akhlak yang buruk dijauhi, engkau akan memberikan kesehatan. Mana janjimu ya Allah? Nah, kalau Bunda itu nagih begitu, kalau berdoa ya ditagih, ya nggak apa-apa nagih sama Allah. Allah itu menepati janji kok. Jadi nggak sembarangan, ini kena, itu enggak, suka-suka, enggak begitu. Allah itu maha teliti. Makanya ada orang yang mengatakan begini, saya kok jadi bingung ya, ini dokter juga kena, orang yang miskin kena, kaya kena. Ya itu tadi, kalau sudah terpenuhi secara akhlak, ingat ya, kalau sudah terpenuhi secara akhlak, pemarah ada, sombong ada, merasa hebat ada, ya sudah kena. Tidak peduli orang miskin pun, meskipun orang miskin, kalau dia itu pemarah ya kena. Pokoknya pemarah, sombong, merasa hebat, cemas, itu rata-rata kena COVID ya. Mudah-mudahan keluarga kita ini terjaga dari COVID. Pokoknya akhlak dijaga ya. Usahakan setiap keluarga itu saling menjaga ya, jangan sampai ngompor-ngompori. Ngompor-ngompori itu istilahnya membuat jadi ramai gitu. Jadi usahakan apa ya istilahnya, pokoknya kalau ada keluarga kita yang mau marah, cegah. Bagaimana caranya supaya dia itu nggak marah. Kalau kena nanti ya serumah itu kena. Biasanya gitu. Jadi nggak boleh keluar, jadi isolasi mandiri nanti. Jadi harus saling menjaga. Perselisihan jaga ya, jangan sampai ada perselisihan. Biasanya kalau ada perselisihan nanti jadi marah, ya kena. Jadi saling berusaha, saling menjaga keluarga masing-masing. Selain menjaga kesehatan juga menjaga akhlak ya, insya Allah tidak kena COVID, insya Allah.